Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang materi evaluasi. Yang pertama, apa itu evaluasi? Evaluasi adalah sebuah istilah pembuatan nilai yang menunjukkan sebuah rentang segala prosedur yang sistematis yang digunakan untuk memperoleh informasi umum mengenai belajar siswa dan pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. Baik menggunakan penelitian data dengan cara pengamatan, penganalisan data, penilaian penampilan, dan pembentukan nilai, serta pertimbangan mengenai kemajuan belajar siswa untuk menentukan keputusan alternatif mengenai belajar siswa baik kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat mengetahui mutu dan nilai suatu program pembelajaran yang telah dilakukan terhadap langkah pembelajaran yang akan datang. Bagaimana tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran? Tujuannya yaitu 1. Memberikan informasi tentang kemajuan siswa. 2. Digunakan untuk membina kegiatan-kegiatan belajar siswa lebih lanjut. 3. Untuk mengetahui kemampuan siswa. 4. Sebagai dasar untuk mendorong motivasi belajar siswa. 5. Memberikan informasi tentang semua aspek tingkah laku siswa. 6. Membimbing siswa memilih sekolah atau jabatan yang sesuai dengan kecakapan, minat, dan bakatnya. Selanjutnya, fungsi evaluasi ada 6, yaitu 1. Fungsi edukatif, berfungsi memperoleh informasi tentang keseluruhan sistem dan salah satu subsistem pendidikan. 2. Fungsi institusional, berfungsi mengumpulkan informasi akurat tentang input dan output pembelajaran. 3. Fungsi diagnostik, berfungsi mengetahui kesulitan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh siswa dalam proses kegiatan belajarnya. 4. Fungsi administratif, yaitu berfungsi menyediakan data tentang kemajuan belajar siswa. 5. Fungsi kurikuler, yaitu berfungsi menyediakan data dan informasi yang akurat dan berdaya guna bagi pengembangan kurikulum. 6. Fungsi manajemen, berfungsi sebagai bahan bagi pimpinan untuk membuat keputusan manajemen pada semua jenjang manajemen. Selanjutnya, untuk prinsip evaluasi ada 6, yaitu 1. Kontinuitas, yaitu evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental, karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. 2. Komprehensif, dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, diharuskan mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. 3. Adil dan objektif, dalam melaksanakan evaluasi, harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Semua peserta didik harus diperlakukan sama, tanpa pandang bulu. Evaluasi harus didasarkan atas kenyataan data dan fakta yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi atau rekayasa. 4. Kooperatif, yaitu dalam kegiatan evaluasi, hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua peserta didik, semua guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. 5. Praktis, dalam kegiatan evaluasi, artinya mudah digunakan, baik bagi diri sendiri yang menyusun alat evaluasi, maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana syarat penyusunan alat evaluasi dan teknik evaluasi? Penyusunan alat evaluasi ada 6, yaitu 1. Validitas, 2. Reliabilitas, 3. Objektivitas, 4. Praktikabilitas, 5. Ekonomis, 6. Taraf kesukaran, 7. Daya pembeda. Selanjutnya, untuk teknik evaluasi ada 2. Yang pertama, teknik tes, yaitu satu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau merangkai tugas
yang harus dikerjakan oleh anak didik atau sekelompok anak sehingga menghasilkan suatu nilai yang dicapai oleh anak didik. Yang kedua, teknik non-tes, yaitu penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan cara 1. Skala bertingkat, 2. Daftar cocok, 3. Wawancara, 4. Daftar angket, 5. Pengamatan, dan 6. Riwayat hidup. Demikianlah pemaparan jawaban dari saya. Semoga jawabannya dapat dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.